Pergi belanjo ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Perompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya Lur, kita lanjut kembali dalam program acara Sriwijaya siang ya bersama Kulo Celola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di awal program Sriwijaya siang pada hari Minggu pagi ini seperti biasanya ada dunia anak ya. Dan tema pada hari ini ayo belajar teater dan mendorong ya semua menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Dan bersama Pandawa Sriwijaya Production pada hari ini ada dua anak yang luar biasa. Ada Gaida Asyami maksud kami. Ada juga Salsabila Putri Bakhita ya. Gaida Asyami dan Salsabila Putri Bakhita. Langsung baik kita menyapa dua anak yang luar biasa ya di kesempatan pagi menjelang siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Salsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini ada Bebita dan ada Salsa. Apa kabarnya? Baik. Iya, Salsa, apa kabarnya? Baik. Ya, hari ini kita belajar teater ya. Ya. Iya, nah boleh langsung saja ya pendengar, kita akan mendengarkan dunia anak bersama kedua anak yang luar biasa ini, ada Bebita dan Salsa. Silakan Bebita, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Teman-teman pernah belajar teater tidak? Atau pernah tahu tentang teater? Bagaimana teater itu berkembang di tanah air kita? Serta apa saja latihan dasar teater? Ayo belajar teater bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Sejarah teater di Indonesia sangat panjang dan kaya. Dimulai dari teater tradisional yang erat kaitannya dengan upacara adat dan ritual keagamaan, hingga teater modern yang dipengaruhi oleh budaya barat. Teater tradisional Indonesia memiliki berbagai bentuk dan ragam, seperti wayang kulit, wayang orang, ketoprak, ludruk, dan lenong, yang masing-masing memiliki ciri khas daerahnya. Perkembangan teater modern di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya teater barat pada masa kolonial. Dengan munculnya kelompok-kelompok teater seperti komedi, stambul, dan sandiwara, berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangan teater di Indonesia. 1. Teater tradisional. Awal mula teater tradisional sudah ada sejak zaman pra-Hindu, terkait dengan upacara adat dan ritual keagamaan. Berbagai bentuk teater tradisional berkembang di berbagai daerah, seperti wayang kulit, wayang orang, ketoprak, ludruk, lenong, dumuluk, dan lain-lain. Fungsi teater tradisional berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan, dan penyampaian nilai-nilai budaya. 2. Teater modern. Masa kolonial
pengaruh teater barat mulai masuk, ditandai dengan munculnya komedi Istanbul dan sandiwara. Masa perintisan 1885 sampai 1925, kelompok teater seperti Bangsawan, Istanbul, dan opera mulai bermunculan. Masa kebangkitan 1925 sampai 1941, teater modern mulai berkembang dengan lebih pesat, termasuk munculnya Miss Rebirth, Oren, dan Dardanella Opera. Masa perkembangan 1942 sampai 1970, teater modern semakin berkembang dan dengan berbagai eksperimen dan adaptasi. Masa mutakhir 1970-an sampai sekarang, teater modern Indonesia semakin beragam dengan munculnya berbagai kelompok teater dan gaya pementasan. Lalu apa perbedaannya dari kedua teater itu ya Kak Bebita, baik teater tradisional maupun modern? Ini perbedaannya Salsa. Simak ya teman-teman agar kita tak sulit membedakannya. Sebenarnya perbedaan antara teater tradisional dan teater modern terlihat dengan jelas dari karakteristik masing-masing teater tersebut sudah bisa terlihat seperti berikut. Teater tradisional. Teater tradisional merupakan seni pertunjukan yang berasal dari sebuah daerah. Teater tersebut memiliki kaitan erat dengan istiadat setempat dan kehidupan sosial masyarakat. Teater tradisional dikenal dengan sebutan teater daerah sebab berakar dan dirasakan oleh setiap masyarakat di lingkungan tertentu. Misalnya seperti mitos maupun legenda. Jalan jenis pementasan teater tradisional ini dibedakan terjadi teater rakyat, teater klasik, dan teater transisi. Ciri khas teater tradisional sebagai berikut. 1. Tidak memiliki naskah. 2. Persiapan dilakukan secara sederhana. 3. Ceritanya monoton. 4. Menyatu dengan kisah masyarakat. Dengan ciri-ciri tersebut, kamu akan mengetahui pementasan teater tradisional yang diselenggarakan di berbagai macam daerah. Teater modern. Teater modern merupakan seni yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman dan mendapatkan pengaruh dari teori barat. Perkembangan teater modern di Indonesia dibagi menjadi beberapa tahapan. Perkembangan tersebut dimulai pada tahun 1930-an hingga adanya tahapan teater modern kontemporer. Contoh dari teater modern yang mudah ditemui saat ini adalah pertunjukan drama, teater, sinetron, dan film. Pertunjukan tersebut membutuhkan sutradara. Ciri-ciri dari teater modern yang menjadi pembeda dengan teater tradisional adalah berikut. 1. Panggung tertata rapi dengan berbagai macam jenis peralatan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan teater tradisional. 2. Secara umum, pementasan teater modern ini akan dilaksanakan di gedung tertutup. 3. Ada berbagai macam pengaturan jalan jalur cerita yang akan dipentaskan. 4. Jumlah peserta lebih banyak jika dibandingkan dengan
teater tradisional. 5. Teater modern tidak banyak interaksi yang dilakukan antara penonton dan pemain. Dari beberapa ciri tersebut bisa diketahui bahwa teater modern jauh lebih teratur dibanding dengan teater tradisional. Kebanyakan teater tradisional tidak menggunakan naskah dan mereka berjalan dengan improvisasi. Cerita yang diangkat dalam teater tradisional lebih mengarah ke kehidupan sehari-hari maupun legenda. Sedangkan cerita yang diangkat teater modern dari kisah di kehidupan nyata maupun di karya sastra. Perbedaan keduanya cukup jelas dari segi tata panggung maupun naskah dan unsur teater di dalamnya. Jadi kesimpulannya, perbedaan teater tradisional dan teater modern bisa diketahui dari ciri khas keduanya. Contoh sederhana, jika teater tradisional, panggung akan menyatu dengan penonton dan ada interaksi antara pemain dan penonton, tetapi teater modern memberikan batasan antara panggung dan area penonton. Selain itu, dalam teater modern hampir tidak ada interaksi antara penonton dan pemain. Ya, benar banget Salsa. Itulah perbedaannya. Artinya, saat pementasan, panggung akan terlihat terang dan tidak gelap dengan tujuan untuk adanya interaksi dengan penonton. Ya, sebaiknya panggung jelas terlihat agar terjaga interaksi si pemain dan penonton. Wah, pasti seru ya saat pementasan. Pastinya dong Salsa. Oh ya, ayo kita jelaskan apa saja olah dasar teater itu Salsa. Tapi perlu kita tahu definisi dari teater itu sendiri ya teman-teman. Arti luas teater ialah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan dalam arti sempit, teater adalah drama, yaitu kisah kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media percakapan, gerak, dan laku, dan didasarkan pada naskah yang ditulis, serta dilengkapi dengan dekorasi, kostum, makeup, nyanyian, tarian, dan sebagainya. Kemudian ada 3 olah dasar teater, yaitu 1. Olah tubuh. Tubuh menjadi bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater melalui gestur tubuh mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Dengan demikian, fleksibilitas gerak tubuh merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh pemain teater. Latihan olah tubuh sendiri diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Pada latihan olah tubuh, hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan dalam kondisi bugar, sedang, segar, dan menyenangkan. Secara umum, ada 5 bagian tubuh yang harus terus dilatih fleksibilitasnya sebagai modal seorang pemain teater untuk berakting secara baik.
5 bagian tubuh ini meliputi latihan bagian kepala, latihan bagian tangan, latihan bagian badan, latihan bagian pinggul, dan latihan bagian kaki. Selanjutnya, olah suara atau vokal. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Hal ini karena suara merupakan faktor penting sebagai menyampaikan pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, dan artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar, sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Dengan demikian, seorang aktor perlu latihan olah suara dengan tahap-tahap tertentu. Latihan olah suara dapat diawali dengan mengucapkan kata vokal seperti a, i, u, o sesuai dengan bentuk mulut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam latihan teknik olah suara. Pertama, tekanan kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam sebuah kalimat untuk memperkuat pesan atau mendramatisir kalimat. 2. Jiwa kalimat, yakni seorang aktor penting untuk dapat menghidupkan sebuah kalimat dengan bumbu-bumbu emosi seperti rasa gembira, sedih, dan lain sebagainya. 3. Tempo dan irama, yakni pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton, tetapi bervariasi. Misalnya cepat, lambat, tegas, mendayuh, dan sebagainya. Yang ketiga adalah olah rasa. Akting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang mau dimainkan sesuai karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Untuk mencapai titik tersebut, seorang aktor setidaknya harus melakukan 3 latihan berikut ini. 1. Latihan konsentrasi. 2. Latihan imajinasi. 3. Latihan ingatan emosi. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago. Dia memang dahsyat. Dam, yang ledek tuh. So tahu.
Selanjutnya, teman-teman, dalam bermain peran, kita harus menyatu dengan karakter tokoh. Untuk itulah perlu adanya penghayatan karakter tokoh. Penghayatan karakter tokoh adalah kemampuan untuk memahami dan merasa secara mendalam sifat, watak, dan latar belakang tokoh dalam sebuah cerita. Baik itu dalam karya sastra, drama, atau film. Tujuannya adalah agar aktor atau membaca dapat memerankan atau memahami tokoh tersebut secara lebih otentik dan lebih meyakinkan. Tips untuk menghayati karakter tokoh: 1. Membangun latar belakang tokoh, memahami bagaimana tokoh tersebut dibesarkan, apa pengalaman hidupnya, dan bagaimana lingkungannya membentuk karakternya. 2. Analisis perilaku. Coba tindakan, ucapan, dan interaksi tokoh dengan tokoh lain dalam cerita ini memberikan petunjuk tentang bagaimana tokoh tersebut berpikir dan merasa. 3. Memahami motivasi. Cara tahu apa yang mendorong tindakan tokoh, apa yang ingin dicapai, apa yang ditakutkan, dan apa yang menjadi nilai-nilai penting baginya. Selanjutnya, 4. Ekspresikan emosi. Latihan diri untuk mengekspresikan emosi yang sesuai dengan karakter tokoh, baik melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh maupun intonasi suara. 5. Berimajinasi. Bayangkan diri Anda sebagai tokoh tersebut. Rasakan apa yang dirasakan dan pikirkan apa yang dia pikirkan. 6. Berlatih dan berekspresi. Jangan takut untuk mencoba bagai cara dalam memerankan karakter. Latihan akan membantu Anda menemukan cara yang paling efektif untuk menghidupkan karakter tersebut. Penghayatan karakter yang baik akan membuat tokoh dalam cerita merasa lebih hidup dan nyata. Hal ini juga akan membuat penonton atau pembaca lebih terhubung dengan cerita dan merasakan emosi yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, ayo perhatikan kami berdialog menggunakan naskah drama singkat berikut ini ya. Ini pantai yang indah, tapi kita tersesat di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik, mari kita mencari bantuan atau tanda-tanda lain. Hei, saya menemukan peta. Mungkin ini akan membantu kita. Petunjuk pertama mengatakan kita harus mencari batu besar di tengah pulau ini. Ayo, mari kita cek batu besar itu. Inilah batu besar yang dimaksud di peta. Ada simbol aneh di sini. Mungkin ini petunjuk selanjutnya.
petunjuk ini membawa kita ke dalam hutan. Apa yang ada di dalam hutan ini? Saya mendengar suara air. Ayo kita ikuti suara itu. Ini adalah sumber air tawar. Kita bisa minum dan mengisi bekal. Kita mungkin tersesat, tetapi setidaknya kita menemukan sesuatu yang berharga di pulau ini. Wah, seru ya bermain peran dalam drama di teater. Ya, apalagi cerita tadi yang menceritakan sekelompok anak hendak menemukan harta karun. Dan kita bisa cerita ragam cerita lainnya melalui drama dalam teater ini. Kegiatan yang seru dan asyik, teman-teman. Tapi ingat, dalam teater selain kita harus mengasah kemampuan dasar dengan terus-menerus, kita juga mesti disiplin dalam latihannya. Sekarang kita mendongeng yuk teman-teman. Tak lengkap rasanya jika tak mendongeng bersama teman-teman hari ini. Ya, ayo dengarkan kami mendongeng ya. Suatu hari di dalam hutan ada seekor rubah yang melihat seekor gagak sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak langsung lantas bertengger di dahan pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi gagak tadi. Selamat siang Nyonya Gagak yang cantik, serunya. Betapa mempesonanya penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih dan bulumu berkilau. Mendengar pujian itu, Gagak menoleh ke bawah. Senang sekali ia mendapati rubah yang mengaguminya di sana. Melihat reaksi Gagak, rubah melanjutkan rencananya tadi. Ia memuji Gagak lebih jauh lagi. Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain. Di hutan ini, biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu Nyonya Gagak. Tentunya akan terdengar sangat merdu, ujar rubah. Merasa tersanjung, Gagak mengangkat kepalanya yang bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil oleh rubah. Sementara Gagak terus saja menyanyi. Ketika ia selesai bernyanyi dan rubah sudah jauh pergi, Gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal sudah lengah hanya karena dipuji. Nah, bagus kan ceritanya teman-teman, mengajarkan kita untuk tidak terlena dengan pujian sehingga mudah tertipu oleh niat buruk orang lain. Ya, sudah kita ikuti tadi bersama dua adik yang luar biasa dan kita ngobrol-ngobrol bersama Gaida Asyami dan Salsabila Putri Bakhita ya. Dan tentunya di program cerita Dunia Anak ya untuk kemasan minggu hari nih, hari Minggu tanggal 3 Agustus. Halo adik-adik, luar biasa tadi penjelasan mengenai apa tadi ilmunya? Ilmu teater ya. Oke. Boleh Wak Dola tanya-tanya? Boleh dong.
Boleh ya. Salsa boleh ya. Untuk Bebita, apa latihan dasar teater yang Bebita suka? Olah vokal. Kenapa suka? Kayak seru aja gitu. Oh gitu ya. Terus untuk Salsa, apakah pernah belajar latihan dasar teater? Pernah. Di mana? Di sanggar atau di komunitas ya? Atau di sekolah? Sanggar. Oh sanggar ya. Di Pandawa ya. Mm-mm. Terus untuk Bebita kembali nih, siapa yang mengajarkan teater? Ada Kak Eka, Kak Imran, Pak Yosef, Kak Inu, Pak Erwin. Pokoknya masih banyak lagi. Wih banyak yo. Terus untuk Salsa, nah di mana baik Salsa pernah belajar? Di sanggar. Di sekolah dong? Enggak. Enggak. Di rumah? Hmm, Nonton YouTube ya? enggak. Enggak ya. Jadi di sanggar aja. Ada lagi. Di mana coba? Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Oh ya, jadi di Pandawa juga ya. 2 jadi, oh keren ya. Iya. Lanjut ya Bebita, apakah Bebita pernah bermain peran dalam teater, dalam pementasan? Pernah dong, Apa itu kapan? bahkan sudah sangat sering. Dipentaskan di mana saat teater tersebut ditampilkan? Ada di TVRI, Lampion, dan yang terakhir di Montpera dalam acara opening Festival Sriwijaya. Acara besar itu ya? Keren ya. Nah untuk Salsa, cerita apa yang paling Salsa suka saat berteater bersama teman-teman? Bawang merah dan bawang putih. Kenapa? Bisa untuk masak ya? Bukan ya? Bawang merah putih itu ada ceritanya ya. Ada yang jahat, ada yang baik ya. Yang pastinya kita pilih untuk menjadi anak yang baik ya. Oke. Apa peran yang pernah Salsa perankan? Jadi bawang merah, bawang putih atau peran lainnya? Bawang putih. Oh, anak yang baik. Oke. Dan tuh Bebita ini terakhir nih, apa pementasan yang paling berkesan yang pernah Bebita perankan? Semuanya berkesan, tapi yang paling membuat deg-degan pada saat Festival Sriwijaya karena Bebita tepat berada di depan Bapak Gubernur dan lain-lain. Wih, keren. Tapi bagaimana cara menghilangkan deg-degan? Tarik napas mungkin? Pede aja sih. Oh, pede aja. Enggak banyak orang, enggak ada orang gitu ya. Padahal banyak nonton ya. Oke. Selanjutnya Salsa, bagaimana cara memerankannya untuk Salsa jadi bawang putih tadi? Pertama-tama saya membaca Naskah. naskah. Terus dia baca dipahami ya? Dihafal nggak? Enggak. Oh, tapi kalau nggak dihafal kita lupa nanti. Oke, terus gimana lagi selanjutnya? Habis itu Latihan. Harus latihan kan ya? Oh, sudah itu sudah latihan, baru perannya di panggung. Oke, keren Salsa. Sudah merasakan bagaimana di panggung ya, dan perasaannya mungkin gugup ya situ ya? enggak. Enggak. Oh, hebat ya. Gimana cara menghilangkan rasa gugupnya? Percaya diri aja. Oke, sama kayak Bebita tadi, percaya diri aja ya. Ya, terima kasih kalian berdua sudah menginspirasi kawan-kawan lainnya di rumah ya. Untuk pendengar yang ada di mana berada, dan nanti kita undang lagi ke sini ya. Ya. Siapa tahu nanti ada ngajak kawan-kawan lainnya juga ya. Bisa ikut bergabung di Dunia Anak di Perempat ya. Dan dengarkan selalu Dunia Anak. Oke, untuk narasi terakhir silakan untuk kalian berdua, ada Bebita dan Salsa. Silakan. Itulah tadi pembelajaran ringkas tentang belajar teater ya teman-teman. Yang lebih penting lagi, kita mau mengolah kemampuan belajar teater itu yang rajin.
tidak mudah mengeluh, serta tetap bertanggung jawab atas tugas yang telah diemban. Bermain peran tidak hanya bermain karakter, tetapi juga mampu bekerja sama dalam satu tim yang kompak. Karena teater adalah hasil kerjasama dalam satu kelompok agar ceritanya terwujud. Semangat terus belajar teater ya teman-teman, baik mengasahnya di sekolah maupun di teater independen lainnya. Kami juga terasa diri dengan semangat belajar yang tinggi dan tidak berjiwa sombong. Saya Bebita. Saya Salsa. Semoga dunia anak kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua ya, serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia.